Halo teman-teman, ini saya mau melanjutkan video saya dari video yang kemarin perkara pemeliharaan ayam di kandang khusus. Ini ayam pejantan saya usianya sudah memasuki minggu ketiga. Nah, ini teman-teman juga sudah mulai lihat tempatnya juga sudah mulai penuh. Bagian bawah ini juga sudah mulai terisi. Mungkin nanti minggu depan itu dari seluruh baterai dan seluruh baterai di bangunan ini sudah full diisi ayam karena ayamnya juga sudah mulai besar. Di sini teman-teman sudah lihat pemberian pakannya nggak sama dengan yang minggu lalu. Minggu lalu kan masih di ini ya, dinaik-naikkan gini supaya ayamnya nyampe untuk makan. Nah, tapi ini sudah normal karena ayamnya sudah pertumbuhannya, lahirnya itu sudah nyampe buat makan di tempat seperti ini. Terus ini teman-teman bisa lihat dulu itu yang di awal kan satu pintu ini yang lebarnya ini 60 cm itu masuk 40 ekor ayam. Nah sekarang ini sudah tinggal antara 8 sampai 10, jadi tergantung ukuran ayamnya. Nah di kandang koloni ini enaknya itu ini teman-teman, contohnya. Nah ayamnya ini yang ukurannya kecil ini sama yang besar kita bisa, nah ini kan ukurannya sangat kelihatan sekali, ini lebih besar, ini lebih kecil, jadi ini bisa kita sendiri-sendirikan sehingga nanti waktu pemeliharaan jumlah pakan atau pakannya itu kita bisa atur sehingga yang kecil ini di waktu panen sama yang besar tidak ketinggalan terlalu jauh. Dan sisi positifnya lagi, pastinya kalau yang besar-besar gini ada, nggak mungkin kan keseragaman itu 100%. Mungkin di 80, mungkin di 85 lah. Karena kelihatan di baterai seperti ini, nanti waktu panen itu kita bisa parsial. Jadi yang besar dipanen dulu, kita kan lebih untung. Biarpun cuma keluar 100, keluar 200, itu kan bisa dijual dulu. Satu, keuntungannya kita dapat duitnya maju. Kedua, namanya piara barang hidup, kalau bisa keluar duluan itu kita lebih untung dengan resiko kematiannya lebih kecil, kan lumayan menghindari kematian ya antara 5 sampai 10 ekor ayam sudah bisa jadi uang daripada mati. Karena kalau mati kan ini ayam sudah besar, dipiara sudah 50 hari lebih, makannya juga sudah banyak lah. Kalau mati itu ayam dewasa sama ayam kecil kosnya itu pasti mahal di ayam dewasa, karena ayam dewasa sudah makan lebih banyak, vaksin, tenaga kerja, listrik, dia juga menghabiskan biaya lebih tinggi. Terus di kandang close ini teman-teman, salah satu kelebihannya itu kotoran ayam ini bisa lebih bagus, lebih kering karena sirkulasi anginnya bagus ya, jadi kayak kotorannya kayak setengah kayak di kipas angin gitu. Nah ini beberapa ada contohnya di tempat kami yang pengaruh karena human error lah, seperti ini teman-teman contohnya. Ini karena kita terlambat untuk naikkan pipa nipolnya. Pipa nipolnya ini kita bisa naik turunkan sesuai kondisinya ayamnya. Nah ini kadang ayamnya punggungnya nempel di sini lah, jadinya akhirnya bocor gini. Nipolnya ini satu petak, satu kamar ini, satu pintu ini saya pakai 2. Karena untuk ayam kecil ini 2 nipel ini bisa untuk handle kebutuhan airnya 40 ekor DOC. Bahkan nanti sampai dia besar, makin besar, 2 ini sudah sangat-sangat cukup. Nah, untuk kandang koloni seperti ini teman-teman, nipelnya teman-teman harus pakai nipel yang tipenya 360, jangan yang 180, karena kita butuh untuk minum dari samping ya, nggak harus selalu dari bawah ke atas. Takutnya nanti kalau pakai 180 debit airnya kurang. Kalau debit airnya kurang, takutnya kebutuhan airnya kurang, pastinya kematian pasti lebih tinggi sih. Jadi diusahakan debit air ini jangan sampai kurang. Salah satunya dengan diperhatikannya besarnya pipa nipel sama pancurannya air. Biasanya kalau orang-orang bisa ngatur pakai ada alatnya itu atau pakai tingginya dari tangki nipelnya.
itu monggo, ada yang pakai bak kontrol, ada yang kalau di tempat saya nggak pakai, jadi saya langsung dari tangki, nggak pakai regulator, saya langsung pakai di nipolnya langsung, karena menurut saya regulatornya nggak terlalu berguna. Terus ini teman-teman, ayam jantan ini kebanyakan itu dipanen di umur 60 dengan berat kurang lebih 0,8 kilo atau 0,7 sampai 0,8. Tapi kalau di kandang close house ini teman-teman yang di atas ini kan besar-besar. Ini estimasinya beratnya mungkin sudah antara 0,4, sedangkan waktunya baru berjalan 3 minggu, sedangkan waktu yang dibutuhkan kan 8 minggu. Nah, ini sudah jalan 3 minggu itu sudah ketemu di 0,4, sekitar 0,4, 0,5 lah. Jadi harusnya nanti di usia 50 hari yang besar-besar pun bisa keluar duluan. Kalau dari pengalaman saya, ini ayam di sini saya cikir 10.000. Biasanya 50 hari itu sekitar 1.500 sampai 2.000 itu saya bisa panen duluan. Kan lumayan, yang 2.000 ayam panennya maju. Otomatis kita nanti itu efeknya di pengambilan profit lebih maju, dan FC-nya ayam pasti rendah. Jadi di recording terakhir nanti kita dapat beratnya dengan jumlah pakan yang sangat rendah. Saya pernah paling bagus itu piara di kandang close ini untuk menempuh berat 0,85 dalam waktu 58 hari dengan pakan hanya 1,9 kilo. Nanti hasil panen dari sini yang kandang ini, faktanya nanti recordingnya di video saya waktu ayam-ayam ini panen akan saya cantumkan. Jadi teman-teman bisa menghitung dengan pasti keuntungan dari kandang close house ini. Ya memang sih kandang close house itu pasti akan dibenturkan dengan harga, tapi harga ini ya enggak, memang lebih mahal, tapi juga teman-teman ya perlu ingat, ini tempat cukup untuk DOC sampai umur 5 minggu. Awalnya tempat tempat saya renov, awalnya itu hanya untuk DOC 5 minggu dan hanya bisa untuk ayam 5.000. Tapi begitu saya renov, ini bisa masuk ayam 10.000 dengan umur ayamnya 8 minggu. Jadi yang kandang pertama ini kan cuma 1 lantai pakai sekam, itu 5.000 ekor dengan berat ayam kurang lebih sekitar 0,4, itu nampung 5.000. Begitu saya jadikan ke close house, bisa masuk 10.000 ekor ayam dengan berat 0,8. Jadi kurang lebih peningkatan kandangnya ini sekitar 3 kali lipat populasi. Karena kita ngelipat 3 populasinya, kalau biayanya naik, saya rasa ya hal yang wajar. Masa mau naikkan populasi tanpa adanya penambahan biaya kan ya konyol juga. Terus ini di usia ayam yang seperti ini sudah besar, bulunya juga sudah ganti, tinggal itu bulu bayinya tinggal yang di bagian kepala. Sudah 80% lah pergantian bulunya ke bulu dewasa. Jadi ini kipasnya ini nyalanya hampir 24 jam sudah. Nanti mungkin di umur lebih lanjut, pada saat semuanya sudah ganti bulu dewasa, nanti mulai itu sel decknya mulai dinyalakan airnya. Jadi untuk suhunya biar bisa lebih dingin lagi. Harusnya estimasi nanti kalau di dekat-dekat panen, suhu ruangannya ini di 27 sampai 29 lah. Tergantung juga sih situasi di luar ya. Lagi hujan atau panas terik, itu nanti kipasnya dan sel decknya tuh menyesuaikan. Terus lagi yang terakhir yang teman-teman perlu perhatikan kalau punya kandang close, tolong sering-sering melakukan grading berat badan, karena rugi kalau kita punya kandang yang cage seperti ini dan kita jarang untuk memindahkan ayam besar sama ayam besar, tanggung sama tanggung, kecil sama kecil, itu nanti teman-teman tidak merasakan keuntungan yang signifikan dari kandang koloni ini. Ya memang sih repot, tapi repot nanti akan dibayar dengan pada saat kita panen itu pasti hasilnya lebih menguntungkan.
Oke, ini yang untuk minggu ini. Perkembangan ayamnya saya share sampai di sini dulu. Nanti minggu depan dengan perkembangan ayam yang lebih lanjut, saya akan update lagi videonya. Thank you.